Ya pemirsa, Greenland kembali menjadi titik panas geopolitik dunia. Bukan hanya karena sumber daya dan posisi strategisnya saja, tetapi juga karena pernyataan terbuka dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional. Gedung Putih juga menyatakan pemerintah Amerika Serikat sedang membahas berbagai opsi untuk mengambil alih Greenland termasuk opsi militer. Pernyataan ini langsung memicu respons dari Eropa dan mempertegas posisi Greenland sebagai arena tarik-menarik kekuatan global. Untuk memahami mengapa Greenland menjadi pusat perhatian global, kita perlu melihat peta dasarnya terlebih dahulu di mana Greenland berada, siapa yang tinggal di sana, dan juga apa makna wilayah dalam konfigurasi dunia saat ini dalam paparan Tuspites Greenland, tanah Denmark yang diincar Trump dan bikin NATO pecah. Kita ke slide yang pertama. Greenland sendiri ini berada di dalam lingkar Arktik yang secara geografis terletak di Amerika Utara. Namun secara politik merupakan wilayah semi-otonom di bawah kerajaan Denmark. Pulau terbesar di dunia ini memiliki luas sekitar 2,17 juta kilometer persegi. Namun sekitar 1/8 atau 80% wilayahnya ini tertutup es dan gletser. Hampir sebagian wilayahnya ini berisi es. Akibat kondisi alam tersebut, sebaran penduduk Greenland juga sangat terkonsentrasi di garis pantai dan ibu kota Nuuk ini juga menjadi pusat populasi terbesar menampung sekitar sepertiga dari total penduduk Greenland yang berjumlah kurang lebih 56.000 jiwa. Sebagian besar penduduk adalah keturunan Inuit dengan sejarah pemukiman sejak kurang lebih 2.500 tahun sebelum Masehi. Secara sosial, sekarang Greenland didominasi oleh komunitas Protestan dengan minoritas sekuler dan kelompok spiritual tradisional Inuit. Dalam konteks politik, Greenland memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1799 dan hak self-rule yang lebih luas pada tahun 2009 termasuk kontrol atas sumber daya alam. Namun untuk urusan pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri ini juga masih dipegang oleh Denmark. Ya pemirsa, konteks geografis dan demografis ini menjadi penting ya, karena dalam beberapa pekan terakhir, status Greenland tidak lagi sekedar persoalan domestik Denmark. Gedung Putih secara terbuka menyebut menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat. Alasannya, aktivitas Rusia dan China yang semakin intens di kawasan Arktik, serta nilai strategis jalur perdagangan dan sumber daya. Kita menuju ke slide yang kedua, ini adalah jejak panjang ambisi AS untuk menguasai Greenland. Ya memang tekanan terhadap Greenland ini meningkat setelah Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat dan timnya sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland. Pernyataan ini akhirnya menegaskan bahwa opsi tersebut tidak hanya berbentuk pendekatan diplomatik atau ekonomi saja, namun juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer sebagai pilihan terakhir. Sikap terbuka dari Washington ini segera memicu reaksi keras dari Eropa, di mana ada 6 negara termasuk Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia akhirnya mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya. Dan setiap perubahan status harus menghormati kedaulatan serta hukum internasional. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut bahwa setiap serangan terhadap Greenland akan mengancam keutuhan NATO, di mana itu menunjukkan betapa sensitifnya isu ini di antara sekutu barat. Nah, kita akan lihat bersama dalam konteks historisnya ini. Memang sebenarnya Amerika Serikat ini telah berulang kali mengajukan ide penguasaan Greenland. Mulai dari penjajakan pembelian pada tahun 1867. Oke, lalu ada usul pertukaran wilayah juga pada tahun 1910. Ini juga ada penjajakan pembelian, lalu ada tawaran rahasia 100 juta dolar emas, 100 juta dolar dalam bentuk emas, maksud kami pada tahun 1946. Lalu ada rekomendasi militer pada tahun 1955, di mana di sini militer AS akhirnya merekomendasikan pembelian Greenland demi akses militernya. Lalu pada tahun 2019 ini udah ada lagi gagasan militernya di mana Donald Trump kembali akhirnya dipertegas pada tahun 2025 ini. Jadi sebenarnya ini bukan hanya baru sekali tercetus dari mulut Presiden Donald Trump. Namun sebelumnya sudah pernah juga, bahkan ini udah dari lama sekali seperti itu, dari tahun segini 1910 ini sudah dilakukan penjajakan pembelian. Nah,
Akhirnya, semenjak itu di tahun 2025 ini menjadikan Greenland bukan sekedar wilayah Arktik, melainkan titik geser strategis dalam persaingan kekuatan global. Ya pemirsa, ketegangan ini tidak bisa dipisahkan dari realitas militer di lapangan. Karena Amerika Serikat sebenarnya sudah lama memiliki kehadiran fisik di Greenland. Bukan Greenland, dan Greenland ini bukan wilayah netral dalam arsitektur keamanan Arktik. Mengapa Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di Greenland? Ya memang sebenarnya kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland ini sudah ada dan berpusat di Pittuvik Space Base yang sebelumnya dikenal sebagai Thule Air Base. Dan basis ini merupakan instalasi militer paling utara milik Departemen Pertahanan AS dan beroperasi di bawah Komando Angkatan Udara serta Angkatan Antariksa Amerika Serikat. Jadi ada beberapa fungsi mengapa akhirnya Amerika Serikat ini menaruh militer base di Greenland ini. Nah yang pertama ini ada fungsi utama untuk missile warning atau peringatan dini serangan rudal, missile defense, space surveillance. Jadi memang ini berkaitan dengan pertahanan rudal balistik dan juga pengawasan aktivitas antariksa dan juga satelit. Nah sekitar 650 personel juga ini akhirnya dikerahkan untuk bertugas di pangkalan ini, terdiri dari personel militer AS serta tenaga sipil dari Greenland, Denmark dan juga Kanada. Kehadiran Amerika Serikat di Greenland juga dilindungi oleh Perjanjian Pertahanan tahun 1951. Dalam kerangka kerjasama pertahanan dengan NATO. Dan di sisi lain Denmark juga memiliki Komando Arktik bersama bermarkas di Nuuk dengan tugas utama yakni pengawasan wilayah, SAR dan juga penegasan kedaulatan. Nah dalam konteks memanasnya persaingan Arktik ini memang Greenland menjadi titik krusial dalam monitoring aktivitas Rusia dan jalur strategis Samudra Arktik. Di balik populasinya yang kecil, pemirsa, Greenland ternyata menyimpan sumber daya alam yang strategis dan bernilai tinggi dalam persaingan global. Ya kalau kita lihat di sini sudah banyak sumber daya alam dari Greenland yang akhirnya menjadi perebutan oleh Amerika Serikat. Wilayah ini memiliki cadangan logam tanah jarang atau rare earth elements yang menjadi komponen kunci dalam industri teknologi tinggi, kendaraan listrik, energi terbarukan hingga sistem pertahanan. Hampir semua gadget, tablet atau elektronik sekarang menggunakan rare earth elements. Itu juga yang menjadi daya tarik nih dari Greenland sendiri. Selain itu juga Greenland memiliki cadangan emas di wilayah selatan dan potensi intan di kawasan Manitsok serta biji besi di wilayah barat pulaunya. Lalu juga ada tembaga, nikel, grafit, titanium, vanadium hingga tungsten juga dilaporkan terdapat di berbagai bagian Greenland meskipun memang sebagian besar masih belum dieksploitasi secara komersial karena adanya keterbatasan infrastruktur, ada juga karena biaya yang tinggi dan juga risiko lingkungan. Di sektor energi kita berpindah ke sektor migas. Nah ini juga akhirnya Greenland memiliki potensi migas atau sumber daya energi di mana terdapat minyak dan gas di lepas pantai, namun memang pengembangannya saat ini masih terbatas oleh kondisi iklim yang ekstrim dan juga sensitivitas ekosistem Arktik sendiri. Kombinasi kekayaan sumber daya ini juga diperkuat oleh posisi strategis Greenland yang dimana saat ini membentang antara Samudra Atlantik Utara dan juga kawasan Arktik yang kini menjadi arena persaingan baru Amerika Serikat, China dan juga Rusia. Pencairan lapisan es akibat perubahan iklim juga membuka akses baru terhadap mineral dan jalur pelayaran yang lebih pendek antara Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Nah dari sisi keamanan ini memang Greenland menjadi rumah bagi pangkalan militer paling utara Amerika Serikat, termasuk untuk sistem radar dan peringatan dini rudal yang berperan penting dalam arsitektur pertahanan NATO. Sejarah panjang kehadiran militer AS di Greenland sejak Perang Dunia Kedua hingga Perang Dingin ini menunjukkan bahwa wilayah ini bukan sekedar pulau terpencil saja, melainkan aset keamanan strategis. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga menyebutkan atau menyatakan bahwa terbuka terhadap peningkatan kehadiran militer AS selama dilakukan dalam kerangka perjanjian dan konsultasi dengan Denmark dan juga Greenland. Di sisi lain, Trump sendiri cenderung mengecilkan peran faktor sumber daya alam dalam ketertarikannya terhadap Greenland. Ia mengatakan kepada wartawan atau awak media di bulan lalu bahwa kepentingan Amerika Serikat semata-mata didorong oleh pertimbangan keamanan nasional, bukan karena mineralnya.
Namun pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pernyataan lingkaran terdekatnya. Ya pemirsa, mantan penasihat keamanan nasional Trump yakni Mike Waltz ini juga pada Januari 2024 sempat menyebut bahwa perhatian Washington terhadap Greenland berkaitan erat dengan akses terhadap mineral kritis dan kekayaan sumber daya alam lainnya. Seluruh faktor ini menjelaskan mengapa akhirnya Greenland kini kembali menjadi titik penting dalam peta kekuatan global, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga sebagai simbol keamanan dan strategi geopolitik jangka panjang.